hari ini luar biasa. Aku juga mau Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa. Jumpa lagi dengan Mbak Sari Dan Garuda dan Bima di dalam ibadah Komisi Anak DKJ Jakarta. teman-teman, udah pada mandi belum ya? Pasti udahlah Garuda. Tuh lihat semuanya udah rapih, cantik, ganteng, duduk di depan layar kacanya masing-masing, siap mengikuti ibadah. Yaudah, yuk kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa agar ibadah kita lancar. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati jaringan internet yang kami gunakan agar tidak berjalan dengan baik. Berkati petugas ibadah agar dapat melayani dengan baik. Berkati kami yang beribadah agar selalu di kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Garuda, Bima, tahu nggak kalau hari Minggu ini ada yang spesial loh? Nggak tahu mah. Tahu mah? Apa itu mah? Dengerin, 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dan 10 hari setelah kenaikannya ke surga, maka di hari ke-50 yaitu hari ini, Roh Kudus turun atas para rasul dan kita memperingatinya sebagai hari Pentakosta. Wah, amazing. Nah, untuk lebih dapat menghayati arti Pentakosta, marilah kita nyanyikan lagu di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja.
suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Wah, aku nggak sabar nih teman-teman untuk mendengarkan cerita tentang Hari Pentakosta. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab bersama-sama dan juga mendengarkan cerita. Yuk! Halo, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Yuk, disiapkan Alkitabnya yuk. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul. Coba Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Pintar ya, di Perjanjian Baru. Udah? Udah siap? Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ya? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Oke, kita baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi,
Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar itu dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Niken, kabar om kamu gimana? Oh iya itu Om siapa? Om Doni ya? Iya masih sakit, dia masih dirawat rumah sakit, tapi udah tidak di ICU lagi, udah di ruang rawat sih, tapi belum boleh pulang. Aku kan nggak bisa besok ke sana. Oh, tapi kan udah nggak pakai itu apa namanya? Apa tuh Lisa namanya? Yang di hidung itu loh. Itu Apa tabung? Iya tabung oksigen. Udah enggak. Oh, puji Nggak bisa Tuhan. gitu dong. udah sembuh ya. Oh, Saya udah jauh-jauh hari pesen badut buat ponakan saya yang seganteng Aldebaran. Aduh itu suaranya Tante Rempong. Pokoknya saya nggak mau tahu, harus ganti sulap kayak apa kayak bertahun-tahun saya itu udah pesen banget kamu. orangnya. Dia nggak boleh kayak gini sama saya Cerewet ya dong. orangnya kayaknya ya. Kita datengin. Yuk kita datang. Iya. Pokoknya siapin sulap atau badut ya. Tapi galak nggak dia? Serah deh pokoknya. Enggak, dia baik kemarin aja. Tapi Saya kok mau tahu orangnya heboh kayak gitu? Waktu Om Doni Sebel aja, deh. waktu Om Doni dia mau donorin lah. Yaudah. Yuk. Tante. Kenapa Tante? Ada apa Tante cantik? Kok marah-marah? Tante ada apa sih? Tante kenapa? Lagi sedih nih Tante. Emang kenapa Tante? Iya, udah Jadi cantik. ponakan Tante yang namanya Ronaldo, yang seganteng Aldebaran, kayak sekarang tuh yang lagi ngetren Aldebaran. Ih, Tante senangannya sama Aldebaran. Iya. Ada aja Tante ya. Iya, Iya Tante. dong, Tante kan kekinian gitu. Iya. Nah, katanya mau ada badut, ternyata nggak ada badut. Emang kenapa? Emang kenapa Kenapa nggak bisa? Iya, badutnya sakit. Sakit apa? Badut ya? Bisa sakit. Ngomong-ngomong dulu, ntar dulu. Niken, si Om Doni gimana kabarnya? Udah mendingan Tante. Kayak iya ya. Sekarang sudah dirawat di ruang inap, nggak di ICU lagi. Iya Tante udah sehat, udah lebih sehat katanya tadi. Aduh, puji Tuhan. Nanti kalau sudah pulang kasih tahu Ayah, nanti Ayah mau jenguk ibunya Om ya. Oke. Iya, Tante. Iya. Oh iya. Terus coba kalau nggak ada Niken ya kemarin ya. Kenapa Tante? Niken kecil-kecil bisa menjadi saksi loh buat semua. Iya. Lihat. Oh ya? Dia itu kasih tahu Tante Kenapa? kalau Omnya sakit. Coba kalau enggak, pasti kita nggak ada yang tahu. Oh iya makanya kemarin Tante ya katanya yang itu ya, yang donor numbangin ya? apa itu? Oh iya. Donor darah. Betul, iya. Apa juga Sama si jadinya mbak penjual kue itu. iya. Untung aja. Tante tadi kenapa sih kok Tante kayaknya heboh banget di telepon? Iya marah-marah. Badut sakit. Oh iya tadi terus emang Ronaldo umur berapa ya? Iya, umurnya berapa? Masih pakai badut? Ronaldo itu adalah ponakan Tante yang paling gemesin dan lucu. Iya, Umurnya berapa Tante? 10 tahun. Udah besar ya. Iya, Nggak sampai badut. coba Tante. tuh mendingan Tante kayak yang itu lain deh aja. tanya aja ya sama si Ronaldo kan nggak usah pakai badut. Iya coba Gimana Tante kalau- diganti aja bagi-bagi sembako. Iya, sama bagi-bagi anak-anak sembako jalanan ke itu. orang-orang. Uang buat Iya, badut bisa Tante, begitu. sumbangin. Telepon dulu ya? ke Ronaldo. Iya. Berguna itu Tante. Belajar berbagi Tante. Ya ampun. Coba Tante. Kamu masih kecil tapi bisa jadi saksi untuk berbuat kebaikan dimanapun kalian berada. Aduh, Tante malu. Udah gede gini tapi nggak ngerti harus Iya berbuat Tante baik. nanti tapi tanya dulu ya, tanya dulu sama si Ronaldo. Ronaldonya mau dulu. Siapa tahu. Telepon dulu ya. Iya. Kalau Ronaldo mau kan bagus sih berarti Iya, ya. nanti Kan Tante itu ganteng banget. Oh iya ya Tante ya. Kayak tantenya. Ih, kan Tante cantik. Nah, dia laki-laki maksudnya cantik Tante.
baik, aku kan cantik, jadi dia itu ganteng. Kirain cantik seperti tante. Bisa nggak dihubungi? Iya tante. Halo? Mudah-mudahan mau tuh ya. Ronaldo? Mudah-mudahan dia mau. Iya. Ini dek, badutnya nggak ada. Terus ada anak cantik, ada pretty girl namanya Niken. Dia kasih saran katanya, gimana kalau ulang tahun kamu bagi-bagi sembako buat orang-orang sekitar yang tidak mampu. Iya, pastinya. Ya, gimana? Kita bantu. Iya, kita bantuin. Kita bantuin. Mau? Boleh. Beneran? Iya. Ya ampun, kamu baik banget. Ya ampun, kamu memang bener-bener anak hebat. Kamu bisa jadi saksi kebaikan Tuhan. Ya udah. Sebentar ya. Dah. Mana tante? Dia mau. Terima kasih ya semuanya. Nanti tante belanja kita yang Kita bantuin kita bantuin aja tante. Tante kita bantuin bagi-bagi. Anaknya siapa? Itu kan aku rumahnya depan rumah tante. Oh, depan rumah tante. Iya. Yang bapakku ganteng sedunia. Aduh. Oh, iyalah pasti kamu mikir bapaknya ganteng. Udah yakin pasti kamu juga cantik. Iya. Maaf ya. Tante dulu suka marah-marah sama keluargamu. Tadi dia takut sama tante. Makanya tadi dia takut. Iya, tadi takut. Kirain tante galak. Masih galak. Kirain seperti Tante Udah baik sekarang. Tante udah jinak sekarang. kayak itu dong, kayak au gitu. Iya, semenjak sembuh ya. Oh iya. Tante semenjak sembuh dari COVID sekarang jadi baik banget. Maaf ya tante, maaf Ya, tante. karena itu dia. Tuhan sudah berbuat baik melalui orang-orang sekitar tante. Jadi, I harus berbuat baik kepada semua orang. Nanti kalian bantu ya. Berarti sekarang tante udah baik. Jangan takut lagi. Iya. Tante minta maaf ya buat keluargamu ya, anak Tante. cantik, pretty girls ya. Tante Iya, nanti Tante. kami bantuin bagi-bagi hadiahnya. Itu sembakonya ya. Sembako. Ya, boleh. Nanti tante kenalin sama Ronaldo, ponakan tante yang cantik. Ya. Udah ini ya. Siapa tahu Tante Ronaldo belanja suka sama dulu. kita. Kalau kita ikut belanja sama tante gimana? Boleh tante. Jangan berat, kasihan kalian ya. Udah. Nanti ya bisa dikirim ke sini. Ya. Oh, jadi kita nunggu di sini. Iya, nunggu sini aja. Oh, iya deh. Hati-hati. Yuk. Terus kita kemana kita? Jadi sekarang kita mau ngapain? Main Sambil aja nunggu deh. tante. Ke rumah di dalam aja, di rumah Niken di dalam. Oh, yaudah yuk. Nanti dibarin sama Di mana? mamanya. Gak apa-apa, mamaku pergi. Pergi. Iya, aku sendirian di rumah. Udah kita main di dalam aja. Asik. Yuk. Oh ya, pesan dari cerita hari ini adalah berani memberitakan Injil. Kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berani memberitakan Injil. Teman-teman, mari kita menyanyikan pujian. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenakannya
kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kalian kumpulkan bisa dititipkan ke orang tua kalian untuk membawanya ke gereja, atau bisa juga melalui transfer, atau kalian bisa simpan dulu di dalam amplop. Nanti pada saatnya kita boleh ke gereja lagi, kita bawa deh. Nah, teman-teman, kita juga menyanyikan lagu ya. Lagunya adalah Allah mengutus. Allah mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabir. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Mari kita bersalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini boleh berguna buat segala kegiatan dan pekerjaan di gereja kami, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat keluarga yang saling mengasihi, juga buat teman-teman dalam sepermainan dan sekolah kami. Tuhan lindungilah kami semua dalam setiap yang kami kerjakan, supaya kami tetap bisa aktif melakukan banyak hal baik dan tetap taat pada peraturan kesehatan, meskipun di masa pandemi COVID ini. Berkatilah dan lindungilah semua dokter dan semua tenaga medis yang berjuang melawan penyakit ini. Sertailah proses vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini agar dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Kuatkanlah dan hiburlah keluarga-keluarga yang terkena dampak penyakit ini agar mereka tetap selalu berharap pada Tuhan saja. Tuhan, kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa kami, Indonesia, melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh stafnya supaya beliau semua boleh bekerja dengan baik dan
negara kami boleh aman, tentram, dan damai. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekarang marilah kita memohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk hari-hari kita ke depan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Nah teman-teman, ibadah kita udah selesai nih. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati. Dadah. Halo teman-teman, mari kita beraktivitas. Hari ini kita akan membuat aktivitas tentang aku siap menjadi saksi Tuhan. Yang perlu kita siapkan adalah yang pertama kertas buffalo yang dipotong menjadi 2 bagian untuk warna bebas ya teman-teman. Yang kedua pita atau tali. Yang ketiga kertas origami yang dipotong seperti yang aku buat. Contoh kertas warna pink, lebarnya 6, panjangnya 8. Dan kertas warna biru, lebarnya 5, panjangnya 7. Dan kertas warna kuning dan oranye dipotong menjadi bentuk api seperti ini. Mari kita membuatnya. Yang pertama, kalian ambil satu kertas buffalo yang sudah kalian potong, lalu kalian tempelkan 3 buah kertas warna pink dengan sejajar ke samping. Ditempel dengan rapi ya teman-teman. Selanjutnya, tempel 3 buah kertas warna biru di atas kertas yang berwarna pink. Langkah ketiga, kita tempel kertas yang berbentuk api ini. Jadilah lilin seperti ini. Untuk lilin pertama ditulis aku rajin beribadah dan berdoa.
3 ditulis, aku mau lebih rajin belajar. Lilin yang terakhir ditulis, aku berani berkata benar. Lalu kita tulis ayat emas hari ini di bawah lilin ini, teman-teman. Ayat emasnya yaitu, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kalian tulis judulnya ya teman-teman, aku siap menjadi saksi Tuhan. Terakhir kalian pasang talinya dari depan ke belakang seperti ini teman-teman. Aktivitas hari ini sudah selesai teman-teman, jadinya seperti ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah.